Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, tim penilai sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aldo Eko Saputra. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Sistem Informasi di Universitas Askia. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh video pengajaran adalah mata kuliah lanjutan pada prodi Sistem Informasi, yaitu Customer Relationship Management atau CRM. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS. 2 SKS diantaranya adalah teori, 1 SKS diantaranya problem solving berdasarkan case study yang diambil pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara offline ataupun secara online. Deskripsi mata kuliah ini berisi tentang kerangka konseptual dan praktis manajemen hubungan pelanggan, di mana manajemen hubungan pelanggan memiliki peran penting manakala perilaku konsumen semakin dinamis perubahannya serta diikuti persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Manajemen pelanggan difokuskan pada perencanaan dan pengelolaan data konsumen untuk menciptakan nilai pelanggan, salah satu dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi serta mengembangkan strategi pemasaran berdasarkan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi organisasi seperti regulasi, sosial, pasar, teknologi, dan kondisi pasar. Sebagai bagian dari strategi, maka keputusan manajemen pelanggan akan mempengaruhi perilaku pasar. Dalam mata kuliah ini juga melatih mahasiswa untuk menjadi pemimpin perusahaan atau organisasi dengan memasukkan unsur leadership dan communication. Di sini, pada mata kuliah CRM, materi ajar yang dipilih adalah materi-materi yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan industri pada generasi selanjutnya. CPL pada mata kuliah ini dan prodi Sistem Informasi yaitu kompetensi umum. 1. Mampu mengintegrasikan solusi berbasis teknologi informasi secara efektif pada suatu organisasi, mengidentifikasi, memformulasikan, dan memecahkan permasalahan kebutuhan informasi dari suatu organisasi dan berkomunikasi secara efektif pada berbagai kalangan. Untuk CPMK yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi area fungsional dan proses bisnis terkait yang berdampak pada implementasi sistem informasi. Kedua, menganalisis kompleksitas berhubungan dengan pengelolaan perilaku kelompok dan organisasi. Dalam mata kuliah ini, kami memiliki pembahasan pokok yang menarik karena tidak hanya memperhatikan teori yang telah ada sejak lama, tapi kami mengedepankan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri saat ini. Pokok pembahasan pertama yaitu pengertian dan pentingnya manajemen hubungan pelanggan, dampak CRM terhadap penjualan dan strategi pemasaran, memahami penciptaan nilai untuk pelanggan, memahami evaluasi CRM, analisa portfolio konsumen, pemahaman tentang keintiman dengan konsumen, pemahaman tentang mengelola siklus hidup konsumen, akuisisi pelanggan, pemahaman tentang mengelola siklus hidup konsumen, retensi pelanggan, dan pengembangan pelanggan, serta yang terakhir, organisasi manajemen hubungan pelanggan. Lalu, untuk referensi yang kami gunakan, ada beberapa referensi di sini. Pertama, itu buku yang telah saya ciptakan dengan teman-teman yang lain yang berjudul Customer Relationship Management yang secara langsung diimplementasikan ke dalam mata kuliah ini, serta beberapa referensi-referensi pendukung dari buku-buku yang lainnya, dan dikembangkan juga dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan baik dalam skala nasional maupun lokal dan telah terpublikasi juga di jurnal terakreditasi Sinta. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian yang paling tinggi itu berasal dari UAS, yakni sekitar 35%. Kemudian
dilanjutkan dengan UTS sekitar 25%, serta keaktifan tugas dan absensi itu sekitar 20% dan 10%, serta terakhir tugas kelompok berdasarkan case study dan lainnya itu 10%. Untuk metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah discovery learning, kemudian ada presentasi kelompok, ada case study, dan ada juga problem based learning. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang dilakukan secara offline atau luring di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, kali ini kita berjumpa dalam mata kuliah Customer Relationship Management. Sebelum materi kita mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Kita masuk ke pembahasannya. Ada yang tahu tentang Customer Relationship dan Management? Oke. Bagi yang tahu silahkan diangkat tangannya dan boleh memaparkan apa yang dimaksud dengan customer ini, terus relationship-nya dan manajemennya. Silahkan Widansyah, apa itu customer? Customer adalah pelanggan. Customer mengacu pada individu atau entitas yang membeli atau menggunakan produk atau layanan dari suatu bisnis secara teratur atau tidak. Oke. Jadi secara garis besar customer berarti pelanggan. Kalau kita udah tahu ini pelanggan, terus yang di bawahnya relationship, berarti dia hubungan. Hubungan antara pelanggan, di bawahnya manajemen. Manajemen berarti pengelolaan. Oke. Berarti secara garis besar customer relationship management adalah pengelolaan terkait pelanggan. Oke. Kita jabarkan satu-satu. Di sini customer tadi seperti yang dijelaskan oleh teman saudara, itu adalah pelanggan. Pelanggan yang mengacu pada individu, aktivitas atau hal lainnya. Terus yang kedua di sini ada relationship. Ini berarti hubungan. Hubungan itu bisa antar pelanggan, terus antar produsen dan yang lainnya. Yang ketiga itu ada manajemen. Manajemen berarti pengelolaan. Berarti ada sesuatu yang dikelola di dalam perusahaan atau dalam lingkup lainnya. Oke. Di sini kita lanjut. Oke. Bisa dijabarkan Zera tentang ruang lingkup secara lebar mengenai customer relationship management ini? Customer relationship management itu adalah strategi dan sistem yang digunakan perusahaan untuk mengolah dan menganalisis pelanggan, baik dengan tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan penjualan efisiensi bisnis. Oke, terima kasih kepada temannya. Silakan diberi aplaus. Oke, ini saya jabarkan sedikit lagi tentang CRM. CRM sebenarnya sudah banyak kita tahu. CRM itu bisa digunakan di semuanya, bahkan semua perusahaan, baik itu organisasi, menggunakan CRM. Apa sih sebenarnya CRM ini? Dan untuk apa sih sebenarnya kita tahu tentang CRM ini? Oke, CRM itu mengelola mulai dari awalnya itu kita mendapatkan pelanggan, bagaimana cara kita mendapatkan pelanggan, atau bagaimana cara kita mendapatkan member baru. Itu awalnya CRM. Setelah itu nanti ketika kita dapat pelanggan baru atau member baru, berarti kita harus bisa mempertahankannya. Ini kan yang susah ini mempertahankan pelanggan tersebut atau member tersebut. Kalau mencari kan gampang-gampang aja tuh, ya kan? Oke, mempertahankannya yang susah. Pada step mempertahankan, berarti yang terakhirnya adalah retensinya lagi. Dia sering berkunjung kepada kita. Terus CRM ini banyak membantu bisnis-bisnis untuk berkembang lebih cepat dengan menggunakan CRM. Oke, kita lanjut. Ada beberapa aspek penting dalam CRM. Yang pertama itu people atau orang. Yang kedua prosesnya. Yang ketiga teknologinya. Ini people berarti orang yang
membuat CRM tersebut bisa berkembang. Kalau misalnya nggak ada people ini, cuman teknologi dan proses saja, gimana CRM itu bisa berkembang atau bisa bertahan? Karena poinnya ini di sini, poinnya di people. People sudah ada, baru masuk ke teknologinya, baru masuk ke prosesnya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Di sini people. Oke, ada yang bisa menjabarkan tentang people ini? Yang dimaksud dengan people? Boleh mungkin Irham menjabarkan? Baik Pak, aspek people ini itu ibarat pelanggan. Database pelanggan ini adalah kumpulan informasi pelanggan yang dikumpulkan dalam satu sistem yang berisi identitas pelanggan, riwayat pembelian, riwayat percakapan, jadwal janji temu, dan banyak lagi yang lainnya. Oke, beri aplaus buat temannya. Oke, kita masuk ke yang people ini. People yang dimaksud berarti pelanggan. Terjabarkan berarti pelanggan. Pelanggan, bagaimana cara mendapatkan pelanggan? Berarti kita harus punya yang namanya database pelanggan untuk mempertahankan pelanggan tersebut terus bersama kita. Kita butuh database pelanggannya. Kalau misalnya kita nggak punya database pelanggan, bagaimana cara kita menghubungi pelanggan? Bagaimana cara kita kontak terus-menerus dengan pelanggan? Contoh, dalam ruang lingkup sales mobil atau properti rumah, mereka selalu mencari database pelanggan, selalu menghubungi setiap hari. Untuk apa mereka menghubungi setiap hari? Untuk melihat apakah hari ini mereka membutuhkan yang saya tawarkan, ataukah besok mereka membutuhkan yang saya tawarkan. Kalau misalnya kita tidak menghubungi pelanggan kita, bagaimana cara kita memberikan promo-promo kepada pelanggan kita? Bagaimana juga pelanggan kita tahu apa yang kita laksanakan pada bulan ini, atau capaian atau target kita pada bulan ini. Oke, di sini penjabarnya sedikit. Database pelanggan adalah kumpulan informasi pelanggan yang dikumpulkan dalam satu sistem. Oke, biasanya apa-apa aja yang ada dalam database pelanggan yang perlu, atau kalau kita nyebutnya database user lah ya, atau database kalau misalnya kita punya toko, kita punya database supplier sama database pelanggan. Oke, kira-kira apa aja yang penting dalam database pelanggan ini, atau dalam tabel pelanggan tersebut, apa kira-kira yang penting? Seperti nama pelanggannya. Nama pelanggan. Ada lagi? Jenis kelaminnya. Jenis kelamin. Umur. Profesi. Nomor HP. Oke, semuanya kita butuh yang berkaitan dengan pelanggan tersebut. Nomor HP dibutuhkan untuk menghubungi mereka via WhatsApp atau via SMS. Email berguna untuk menghubungi mereka lewat email. Oke. Saya perlihatkan sedikit bagaimana contoh dari database pelanggan. Nih, ini bentuk dari contoh database pelanggan. Jadi ada namanya, terus ada jenis kelaminnya, sampai terakhir nilai belanja setahunnya. Untuk apa kita kumpulkan nilai belanja setahun ini? Kira-kira untuk apa? Mengumpulkan nilai belanja setahun pelanggan tersebut. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh pengeluarannya setahun segini. Berarti kalau misalnya pengeluarannya segini setahun, berarti gajinya di atas ini. Tinggal kita bagikan aja, 12 bagi segini. Berarti dapat rentang sebulan segini, berarti gajinya kira-kira di atas itu. Berarti baru kita tahu kebutuhan pelanggan ini besar. Semakin kecil nilai belanja setahunnya, berarti semakin kecil juga kebutuhannya. Kalau misalnya semakin besar belanja tahunannya, maka semakin besar juga kebutuhan tahunannya. Misal di tahun 2024 dia belanja tahunannya itu sekitar 34 juta. Tahun 2023 dia belanjanya tuh sekitar 32. Tahun 2000 ke belakang lagi, 2021 ya. 2021 itu belanjanya sekitar 29. Berarti setiap tahun nilai belanja itu naik. Berarti bisa kita ambil kesimpulan
untuk data mentah awalnya, berarti pembelanjanya naik terus-menerus setiap tahun. Berarti kebutuhannya naik. Berarti omsetnya naik setiap tahun tuh. Berarti barang yang kita tawarkan bisa lebih mahal lagi kepada dia. Itu dia. Berarti prioritasnya ada tuh. Kalau kita ngomong pelanggan, berarti kita punya prioritas untuk pelanggan masing-masing. Pelanggan A dan pelanggan B itu punya prioritasnya masing-masing. Masuk ke aspek proses bisnis. Oke. Saya pengen tanya satu hal. Apa ini maksud dengan aspek proses bisnis ini? Boleh yang cewek menjabarkan? Sartika boleh menjabarkan aspek proses bisnis ini? Kira-kira? Menurut saya itu hubungan atau bisa dikatakan interaksi dengan satu pelanggan atau lebih kita terhadap pelanggan agar menjalin hubungan terhadap pelanggan tersebut. Oke. Beri aplaus untuk temannya. Oke, kita masuk ke aspek proses bisnisnya. Oke, di sini dalam aspek proses bisnis, namanya aja proses bisnis. Berarti kalau misalnya proses, berarti ada sesuatu yang dilalui. Bisnis berarti, bisnis apa? Apa yang dimaksud dengan bisnis ini? Usaha masuk bisnis tuh. Berarti kalau kita contohkan bisnis, itu sesuatu yang menghasilkan pundi-pundi. Itu bisnis. Oke. Ini kita buat ringkasannya sedikit. Perusahaan mendefinisikan secara jelas target market yang akan dibidik dan prosedur perusahaan secara lebih rinci dalam melayani konsumen. Ini proses layanan pelanggan menjadi sistem yang harus dijalankan oleh seluruh karyawan. Oke. Dalam proses bisnis di CRM berarti kita harus menjadikan pelanggan tersebut senyaman mungkin dengan kita. Senyaman mungkin dengan kita. Prosesnya gimana? Misalnya kita punya sebuah brand tas lah misalnya. Kita jual tas. Pelanggan udah beli tas kita. Oh, taunya pas dibuka di rumah, tasnya sobek. Pas di toko nggak sobek tasnya. Lalu proses bisnisnya bekerja di sini. Bagaimana cara kita menanggulangi itu? Proses bisnis dari awal sampai akhir. Ini kalau misalnya proses bisnis itu banyak ya, misalnya kayak pendaftaran mahasiswa, atau misalnya kurir, paket, itu masuk proses bisnis, semuanya masuk sana. Bagaimana prosesnya di sana? Masing-masing perusahaan punya prosesnya masing-masing untuk mendapatkan sesuatu. Begitupun dengan di CRM ini. Jadi perusahaan A, perusahaan B itu beda proses bisnisnya. Oke, kalau gitu kita masuk ke tahap selanjutnya. Bagian ketiga. Ini aspek teknologi. Oke. Kata-kata teknologi itu nggak asing lagi di telinga kita. Karena jurusan kita juga sistem informasi yang berhubungan dengan teknologi juga. Secara umum teknologi itu apa? Kira-kira apa yang dimaksud dengan teknologi secara umum? Apa kira-kira yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi berarti ada di belakangnya itu konvensional, ya kan? Kalau misalnya berbasisnya teknologi berarti ada sesuatu yang berbasisnya manual. Di apa yang dimaksud dengan teknologi ini? Atau boleh teman-teman yang lain bisa menjabarkan tentang teknologi ini? Berarti kalau udah ngomongin teknologi berarti sesuatu itu lebih mudah. CRM sebenarnya itu konvensional tuh, sesuatu yang sudah dikerjakan bertahun-tahun ke belakang. Mulai dari dulu CRM ini udah ada, customer relationship management itu udah ada. Sekarang karena perkembangan teknologi udah maju, berarti kita masukkan ke teknologi. Pendukung dari CRM ini bisa berkembang lagi. Di sini. Kalau ngomong tentang teknologi, berarti ada sesuatu yang akan dibuat atau ada sesuatu yang akan dikembangkan. Di sini, kalau misalnya perusahaan ingin mengedepankan teknologi untuk CRM, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, tentu aspek dari manusia terlebih dahulu atau dari SDM-nya. Karena kalau kita membuat teknologi, tentu akan ada orang yang menggunakannya. Menggunakannya siapa? Tentu karyawan kita. Karyawan kita harus apa? Harus di training terlebih dahulu.
supaya mereka paham tentang teknologinya. Kan kalau misalnya kita sekarang masuk ke perusahaan atau bekerja, ada trainingnya tuh. Untuk apa? Untuk mengenalkan semua tentang perusahaan, termasuk teknologi yang ada pada perusahaan tersebut. Setelah training, berarti ada maintenance-nya, atau yang kita maksud dengan maintenance berarti setiap beberapa periode ada perbaikannya atau ada pengembangan dari sistem tersebut. Nggak mungkin kita bikin sistem 2021 di tahun 2025 masih seperti itu juga. Keamanannya gimana, terus interface-nya gimana, kenyamanan pelanggan gimana. Pasti setiap tahun ada perkembangannya. Begitupun kalau misalnya aspek penting ini, teknologi, kita harus bisa mengembangkan terus-menerus. Bisa dipahami 3 aspek tersebut? Yang pertama tadi aspek apa? Yang pertama, aspek people. Yang kedua, proses bisnis. Yang ketiga, teknologi. Semuanya saling berkaitan dan saling mendorong untuk perkembangan CRM tersebut. 3 aspek tersebut. Di sini ada teknologi yang berhubungan dengan CRM. Tadi kalau misalnya perusahaan ingin membuat sebuah sistem untuk mendukung kinerja perusahaannya, ada berapa stepnya atau ada berapa pilihannya. Yang pertama di sini membangun teknologi dari awal dengan tim IT perusahaan. Nih, kalau misalnya di sini ada contoh aplikasi. Contoh aplikasi CRM. Di sini kebetulan dia untuk absensi atau absensinya. Kalau misalnya sekarang kan kebanyakan kita ketemu itu Finjar. Di mana-mana di perusahaan atau di sekolah kita banyak ketemunya Finjar. Sekarang kalau dalam bentuk CRM-nya kita kembangkan lagi ke atasnya, bentuknya adalah absensi lagi. Absensi seperti apa? Cuman by lokasi aja lagi, atau by map. Jadi kita mau dimanapun kita tinggal tap aja aplikasinya. Terus yang kedua, di sini membangun teknologi dari awal menggunakan vendor. Kalau yang pertama tadi kita membangun dengan IT perusahaan, kalau yang kedua kita bangun dengan vendor luar. Artinya yang pertama kita punya IT perusahaan kita suruh mereka bangun. Terus yang kedua, kita kerjasama dengan orang luar dan suruh mereka bangun dari awal. Yang terakhir, yang paling sering atau paling banyak kita jumpai sekarang, berlangganan aplikasi. Kenapa banyak orang milih berlangganan aplikasi? Apa salah satu faktornya untuk berlangganan aplikasi? Apakah karena itu murah? Apakah karena maintenance-nya gampang? Kalau misalnya kita berlangganan aplikasi, berarti biaya hanya beberapa ratus atau beberapa ribu per bulan untuk berlangganan aplikasi. Contoh, kita punya sebuah coffee shop. Kalau misalnya kita bikin aplikasi untuk kasir, itu membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Ada yang namanya aplikasi untuk kasir? Ada yang pernah melihat aplikasi untuk kasir? Udah sering lihat ya? Kalau misalnya kita berlangganan hanya sekian ribu atau sekian puluh ribu sebulan, lebih murah dibanding kita bikin. Itulah kenapa banyak orang melakukan berlangganan aplikasi daripada dia membuat, baik itu melalui vendor atau melalui tim IT-nya. Tapi kalau dengan tim IT itu pertama kita harus siapkan apa? Tempat database-nya apa namanya? Servernya harus kita siapkan terlebih dahulu. Terus yang kedua, kita harus siapkan maintenance atau dana-dana tambahan untuk proses-proses yang lainnya. Kita lanjut. Untuk pembahasan materi ini udah selesai. Sekarang kita langsung ke pembahasan diskusi kelompok. Oke. Kita bagi terlebih dahulu untuk kelompoknya, dimulai dari ujung, itu nomor 1, terus lanjut ke 2, lanjut ke 3. Oke, boleh dihitung? 1, 2, 3. Berarti semuanya udah dapat kelompok ya? Sekarang silahkan duduk per kelompoknya.
boleh ini sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan di rolling sekarang. Oke. Sekarang silakan diskusikan dengan teman kelompoknya terlebih dahulu. Nanti setelah saudara selesai diskusi boleh atau saya akan tunjuk nanti untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Sudah selesai proses diskusinya? Sudah. Sekarang saya akan menunjuk beberapa kelompok untuk menjabarkan dari pertanyaan di depan ini. Oke, mungkin mulai dari kelompok pertama terlebih dahulu. Kelompok pertama kebetulan di sini ada 2 pertanyaan. Jadi kita pecah aja. Nanti untuk kelompok pertama silahkan jabarkan yang poin 1 ini. Boleh dari perwakilan kelompok pertama yang mau menjabarkan ini? Baiklah, di sini saya akan menyampaikan data pelanggan yang perlu dikumpulkan. Yang pertama yaitu identitas diri. Identitas diri yaitu nama lengkap. Yang kedua riwayat kesehatan gigi. Yang riwayat penyakit gigi dan mulut. Yang ketiga informasi kontak. Yang keempat kunjungan, dan yang kelima preferensi perawatan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menjabarkan pertanyaan pertama ini. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, fitur CRM digital apa yang harus dikembangkan? Oke, boleh kelompok 2 yang menjawab. Silahkan kelompok 2. Yang untuk pertanyaan kedua itu fitur CRM digital apa yang harus dikembangkan? Yang pertama itu kita harus mengembangkan seperti integrasi profil pelanggan, yang mana isinya tuh ada data pribadinya, historinya, ada pembelian dan profesi dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu kita perlu mengembangkan lagi live chatnya dan dashboard digitalnya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih kepada teman yang sudah menjabarkan pertanyaan kedua. Sekarang untuk proses selanjutnya, ada pertanyaan yang mau disampaikan terkait kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan? Tidak? Deh. Kalau tidak, berarti kita masuk ke kesimpulan. Apa kesimpulan dari CRM ini? Kenapa CRM itu perlu? Untuk bagian terakhir ini, kesimpulan, bisa kita simpulkan bahwa CRM mendukung sebuah perusahaan untuk berkembang lebih pesat lagi. Dengan apa? Dengan mengumpulkan data-data pelanggan dan memberi treatment kepada pelanggan sesuai dengan aspek-aspek pelanggannya. Pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C itu beda prioritasnya sesuai dengan itu. Kalau misalnya kita jabarkan dari bawah, customer tadi adalah pelanggan. Terus relationship berarti hubungan, terus manajemen berarti pengelolaan. Jadi bagaimana cara perusahaan untuk mengelola data-data pelanggan supaya bisa menjadi data yang besar dan bagus. Kalau gitu di penghujung perkuliahan kita, kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dalam pembelajaran CRM ini, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.